Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk mengajarkan kepada jemaat semua di tempat ini, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita. Ya, kita akan belajar dari teladan Yesus, bagaimana mengajar, bagaimana melayani, ya, agar terjadi transformasi dari umat Tuhan menjadi murid. Ya. Kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik, yang percaya katakan amin saudaraku. Dalam kehidupan gereja Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi gembala yang baik. Ini tugas gereja, saudara. Karakter gembala yang baik, dia adalah seorang yang mengasihi, memimpin, melindungi, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini menjadi panggilan bagi kita semua, bagi gereja Tuhan, agar kita juga menggembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Namun saudaraku, hari ini penekanannya adalah tidak berhenti sampai pada tahap ini. Ya, umat yang dipanggil, umat yang telah diselamatkan, mereka juga dipanggil menjadi murid. Saudara, ada satu proses transformasi, saudara. Ya. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, ini adalah ayat mas kita di tahun ini. Ya, Anda sudah hafal ayat ini Bapak Ibu? Yuk yang sudah hafal ikut perkatakan, yang belum boleh baca. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin saudaraku. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum dia terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya. Saudara, pesan terakhir akan menjadi hal yang sangat penting dan harus sungguh-sungguh diperhatikan. Contoh ketika orang tua memberikan nasihat terakhir atau wasiat kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal. Saya yakin tentu anak-anak akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Demikian juga apa yang Yesus sampaikan, amanat agung ini menjadi wasiat bagi kita semua, saudara. Orang yang telah dipanggil dan dipilih agar kita boleh menggenapinya. Saya kutip kalimat yang disampaikan oleh Bapak rohani kita, gembala pembina kita Pak Niko. Ya, beliau beberapa tahun yang lalu berkata demikian. Jika dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Tetapi sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuridan untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi penekanannya adalah pemuridan. Ya, kalau saudara lihat dari awal tadi, awalnya digembalakan, tidak berhenti di sana. Tuhan mau masuk ke level berikutnya, yaitu dimuridkan untuk menjadi murid Yesus. Ketika berbicara pemuridan, ini menunjukkan barometer yang digunakan oleh gereja. Bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah, tetapi ini berbicara kualitas, saudaraku. Dan di tahun amanat agung ini, goal kita semua adalah untuk menjadi murid Yesus yang menyelesaikan amanat agung.
Sampai di sini apakah Bapak Ibu Saudara menangkap dengan baik? Yang menangkap katakan amin. Yang menangkap lambaikan tangan, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Nah saudara, teladan Yesus dalam memuridkan, ya, saudara dalam melakukan misinya, rencana keselamatan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memanggil sekelompok orang untuk menjalani proses yang disebut dengan pemuridan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mereka adalah nelayan. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang pada saat itu. Tapi mereka diundang, mereka diajar, mereka dimuridkan. Ya, dan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Karena mereka penjala ikan, Yesus berkata, sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah pemuridan, saudaraku. Ya, Yesus sedang melakukan apa yang disebut dengan pemuridan. Dan pada akhirnya ketika Yesus harus terangkat ke sorga meninggalkan murid-muridnya, tugas pemuridan ini bergulir dan dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan kabar keselamatan, dan mereka menghasilkan murid-murid yang baru. Saudara, Yesus melakukan ini dan menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Tetapi kita akan melihat bahwa berbeda dengan kondisi orang Kristen zaman sekarang. Kalau saat Yesus memuridkan, orang-orang yang sederhana tadi, saya memperhatikan mereka itu punya kualitas. Mereka itu punya kapasitas yang besar. Mereka itu punya komitmen. Dan mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Mohon maaf saudara, bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang saudara. Berbicara komitmen, masih banyak orang-orang yang belum memiliki komitmen. Ya, memang ketika kita hadir dalam ibadah karena kita butuh Tuhan. Amin saudaraku. Tetapi saya mau memberikan dasar yang benar kepada jemaat Tuhan. Bahwa ibadah kita adalah ibadah untuk Tuhan. Jangan lupa. Kalau agama-agama secara agamawi, mereka hanya berpikir mereka datang ibadah untuk menerima sesuatu. Untuk mendapatkan pertolongan. Ya, untuk menerima jalan keluar. Bahkan tidak sedikit untuk mendapatkan perhatian. Tetapi saya mau membangun dasar yang benar ini bagi jemaat Tuhan. Bahwa ibadah kita untuk Tuhan. Boleh katakan kanan kiri, ibadah kita untuk Tuhan. Sekali lagi yang menangkap katakan bersama-sama saya, 2, 3. Ibadah kita untuk Tuhan. Tepuk tangan bagi dia saudara. Kalau ibadah saudara untuk Tuhan, saya percaya engkau akan membawa kualitas ibadahmu sebagai yang terbaik yang kau berikan persembahan bagi Tuhan. Ya. Beberapa kali saya bersama dengan pengurus Bamak kami diundang oleh Pak Bupati. Karena ada meeting, ada pertemuan. Ya. Dan setiap kali kami hadir, mereka mengundang para pendeta diharapkan hadir pukul 9 pagi. Kami selalu hadir sebelum jam 9. Meskipun kenyataannya seringkali jamnya itu mulur saudara. Anda tahu ya. Jadi undangan jam 9, acara bisa mulai setengah 10. Tetapi kami para pengurus, kami pendeta-pendeta, kami selalu hadir sebelum waktu undangan itu. Itu baru Pak Bupati saudara. Bukankah kalau ibadahmu untuk Tuhan, engkau harus memberikan kualitas yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Kalau ibadahmu untuk Tuhan,
Saudara harus berkomitmen dalam ibadah. Saya tak pernah bosan-bosan, tak pernah bosan ingatkan, kasih tahu jemaat, jangan gampang bolong ibadah, saudara. Ya. Kalau orang-orang yang hanya rutinitas Kristen KTP, silahkanlah. Tapi Anda di tempat ini kan tidak demikian. Amin, saudaraku. Jangan gampang-gampang tinggalkan ibadah. Karena sedikit alasan, ya, flu, batuk, pilek, sakit kepala. Itu iklan bodrek, saudaraku. Tapi gara-gara itu kadang-kadang gampang banget tinggalkan ibadah. Ya kita juga tentunya berhikmat. Kadang-kadang ada orang, Pak maaf saya nggak bisa datang kebaktian. Kenapa? Saya batuknya batuk parah Pak. Ya oke lah, saya mengerti. Karena kalau batuknya parah gitu, kalau sampai di gereja juga ya pasti akan mengganggu orang ya saudaraku ya. Dan orang juga nanti takut duduk dekat dengan saudara gitu kan. Tapi Anda tangkap prinsipnya saudara. Jangan gampang meninggalkan ibadah. Bukan hanya di tempat ini, tapi itu harus menjadi lifestyle saudara. Dimanapun Anda berada, ketika sedang di luar kota, atau bahkan ketika sedang keluar negeri. Waktunya ibadah, berikan waktu itu karena ibadahmu untuk Tuhan. Saya mau tanya, Anda jawab jujur ya. Oke, semua lihat ke depan. Murid-murid Yesus semua lihat ke depan. Jangan ada yang dingklok saudaraku. Pandang ke depan ya, oke. Kalau yang buka HP hanya boleh untuk apa? Kalau lagi dengar firman, HP hanya boleh untuk apa? Buka Alkitab, dan yang kedua, catat khotbah. Oke, saya perhatikan ya. Kalau ada anak-anak muda yang sepanjang firman masih kutak-kutak HP, tak sita HP-nya nanti. Tak kembalikan awal tahun 2027. Ya, saya mau tanya, jawab jujur Bapak Ibu. Mari ini jadi perenungan kita. Apakah saudara rela mati untuk Tuhan Yesus? Yesus sudah rela mati buat kita loh. Tapi pertanyaan ini dalam. Anda rela mati enggak buat Tuhan? Jujur, jawab. Ya. Bagaimana kita rela mati untuk Tuhan? Kalau untuk ibadah saja kita enggak bisa komitmen. Ini saya kaitkan ini supaya Anda nangkep sungguh-sungguh saudaraku. Karena Anda bukan berhenti menjadi orang-orang yang sedang digembalakan. Tetapi Anda adalah orang-orang yang sedang dimuridkan untuk menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, itu yang Yesus lakukan kepada murid-murid. Saudara, selanjutnya proses ini dilanjutkan oleh gereja mula-mula. Ya. Menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki kualitas seperti Yesus. Namun sayangnya dalam perjalanan penggembalaan, akhirnya lebih terfokus kepada penggembalaan itu sendiri. Saya sedang menunjukkan dari awal apa yang Yesus terapkan, dan ketika dalam perjalanan gereja mula-mula, hal itu mulai luntur. Ya. Gereja hanya terfokus kepada penggembalaan. Saya memberikan data yang saya coba cari, saya lihat lagi. Ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Dr. Justin J. Griffith. Ya. Dia mengadakan survei kepada beberapa gereja besar yang dianggap sudah berhasil, berkompeten dalam hal pemuridan. Jadi ini bukan asal, tetapi ini merupakan hasil survei. Sudah ada buahnya, sudah ada buktinya. Saudara, ada 4 hal yang dia mau sampaikan, saudaraku. Ya, perbedaan antara pemuridan dan penggembalaan. Tangkap ini baik-baik. Penggembalaan berfokus pada mengembangkan kepuasan jemaat. Namun pemuridan mengembangkan visi. Ya. Ada orang yang setiap selesai beribadah, dia puas dengan ibadah, semua berjalan dengan baik, ya, lancar, alat musik, sound system berfungsi dengan baik, pemain musik, para tim praise worship melakukan tugasnya dengan baik, sound multimedia lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kesalahan, semua berjalan dengan baik dan jemaat merasa puas. Saudara,
tidak hanya sampai di sana. Pemuridan berfokus kepada mengembangkan visi. Ini tugas gereja, ini tugas seorang gembala untuk menyeberangkan visi yang dari Tuhan sehingga orang-orang itu dapat menangkap visi itu dengan baik. Kalau tahun ini tahun amanat agung, saya punya tugas untuk menyampaikan itu. Bukan hanya diperkatakan, tapi sampai jemaat nangkap sungguh-sungguh visi yang Tuhan berikan. Nangkap sungguh-sungguh bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang murid Yesus. Sekali lagi, tidak hanya puas ibadah, tetapi pemuridan itu mengembangkan visi. Lalu yang kedua, penggembalaan berfokus kepada mempedulikan domba-domba. Sementara pemuridan, perhatikan baik-baik, apa saudara? Sama-sama 2-3, melatih domba-domba itu. Ya, mempedulikan dan melatih itu berbeda. Kalau mempedulikan itu domba-domba dipelihara, diberi makan, supaya sehat, supaya baik. Tapi hanya sebatas itu saja, saudaraku. Selama mereka baik, selama mereka sehat, sepertinya tidak ada masalah. Tapi renungkan baik-baik. Kalau hanya berhenti pada kata mempedulikan, ya, peduli ini, peduli itu, ada orang yang perlu ini, perlu itu. Mau sampai kapan selesainya, saudara? Ya, setiap orang itu punya kebutuhan. Setiap orang itu punya kebutuhan juga secara jiwa mereka untuk dilayani. Memang itu harus dilayani, tapi tangkap saudara. Kalau penggembalaan hanya berhenti pada mempedulikan domba-domba, tetapi pemuridan itu melatih domba-domba itu. Setiap gembala kul, jangan hanya menjadi gembala yang dalam tanda petik yang baik, yang peduli kepada anggota kul saudara. Ya. Pingin ini diturutin, pingin itu diturutin. Ya. Dipok-pok. Mau sampai kapan? Apalagi kalau ada domba-domba yang baperan, saudara. Anda baperan enggak? Anda baperan enggak? Bisikan kanan kiri, jangan baperan. Ya, kalau mau jadi murid nggak boleh baperan, saudaraku. Pemuridan, melatih domba-domba itu. Sehingga domba-domba itu akan menjadi murid yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang ketiga, penggembalaan berfokus pada memuaskan domba-domba itu. Ya, kamu mau apalah, disiapkan. Pingin ini, pingin itu, dipuaskan semuanya. Tetapi dengar baik-baik, survei membuktikan pemuridan meningkatkan kapasitas domba-domba. Ayo jemaat Tuhan di tempat ini, ayo menjadi dewasa, katakan amin saudaraku. Kalau hanya berhenti sebagai anak-anak rohani, firman Tuhan bilang maunya cuman minum susu terus. Sedikit diingatkan, sedikit ditegur gak bisa, cuman minum susu. Tetapi orang yang sudah dewasa, do something. Orang yang dewasa akan menghasilkan sesuatu. Orang yang dewasa akan mengerjakan sesuatu. Ini yang harus ditingkatkan, kapasitasnya ditingkatkan saudaraku. Domba-domba Tuhan diajar untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Di gereja kita ada yang namanya kehidupan, orientasi, melayani. Ada 100, lalu ada seri 200,
300 dan 400. Dan setelah itu juga ada kom lagi saudaraku di level berikutnya. Dan saya mendorong seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani, ayo periksa barisan lagi, yang belum ikut kom, perlu ikut kom. Amin saudaraku, Anda diperlengkapi di sana. Sekarang komnya kita bergabung dengan Rayon 2, jadi Anda bisa pakai Zoom dan nanti setelah 12 sampai 15 kali pertemuan Anda akan mendapatkan sertifikat setelah lulus ujian juga. Semua yang melayani harus ikut kom. Ya, ini berbicara kapasitas yang ditingkatkan, saudara. Yang menangkap katakan amin. Dan yang keempat, penggembalaan berfokus pada pertumbuhan domba-domba. Tapi pemuridan menunjukkan tujuan domba-domba itu. Ya. Gereja bukan hanya menumbuhkan domba-domba, tapi menunjukkan tujuan. Apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan hidup kita? Ya. Ini loh tujuan hidupmu. Apapun profesi kita, tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Artinya gini, kalau yang dipanggil melayani, biarlah lewat pelayananmu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin Anda nggak bekerja, Anda mengurus rumah, mengurus anak-anak. Lewat kehidupan saudara, nama Tuhan juga dipermuliakan. Sebagai pengusaha, bisnismen, Anda lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Dan Anda mengerti ketika engkau diberkati, engkau juga harus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Anda mengerti tujuan utamamu, ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu kalau orang mengerti tujuan hidupnya, dia akan memuliakan Tuhan. Ketika melakukan pekerjaan, aktivitasnya, dia akan sungguh-sungguh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Ada arah yang ditunjukkan. Ya, mari kita angkat tangan kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan. Mari orang-orang yang mengerti tujuan hidupnya nyanyikan dengan segenap hati. Ku mau hidup seturut kehendak. Nyanyikan sungguh saudara. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekarang kita akan melihat bagaimana penggembalaan yang tidak berorientasi kepada pemuridan. Ya. Gereja yang hanya berhenti pada menggembalakan domba, namun tidak melakukan pemuridan. Apa yang terjadi dengan gereja tersebut? Apa yang terjadi dengan jemaatnya? Saudara, kita lihat. Yang pertama adalah tujuan penggembalaan hanya menyelenggarakan ibadah. Jangan salah tangkap ya saudara. Memang gereja menyelenggarakan ibadah agar jemaat bisa hadir beribadah. Namun jika hanya itu tujuannya, orientasinya itu bukan pemuridan. Gereja itu bukan seperti orang buka toko,
lalu pembeli datang, sore tutup, selesai. Ya. Gereja yang demikian tujuan penggembalaannya hanya menyelenggarakan ibadah. Lalu pelayanan hanya berfokus memberkati jemaat, memulihkan, mendoakan, fokus pada kebutuhan lahiriah. Ada gereja-gereja juga yang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan ada sampai yang memiliki lembaga hukum untuk membantu secara hukum juga kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saudara, kita memang harus menyentuh orang-orang yang kekurangan, saudaraku. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di sana. Bukan hanya berfokus memberkati jemaat, memulihkan dan mendoakan mereka. Kalau hanya demikian, akhirnya ada orang-orang yang salah motivasi datang ke gereja, saudara. Saya pernah cerita, saya dengar dari teman saya yang ada di kota-kota besar. Sekarang ini ada tren, orang-orang ke gereja hanya memanfaatkan kebaikan gereja. Jadi salah kaprah ini. Fokusnya bukan dimuridkan, boro-boro dimuridkan. Tetapi hanya berpikir supaya aku dapat bantuan. Orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan. Akhirnya apa? Karena di gereja ada peraturan. Di gereja kalau sudah menerima bantuan untuk satu orang anak, maka anak-anak yang lain tidak bisa menerima bantuan. Lalu muncullah ide dari orang-orang yang tinggal di kota besar. Kalau anaknya 6, anaknya dibagi ke gereja-gereja. Kan kalau di gereja yang sama dapat 1, yang 5 gak dapat. Ya, kamu ke gereja sana ya, kamu ke gereja sana, kamu ke gereja itu, dan kamu ke gereja anu. Daftarkan, minta bantuan, akhirnya dapat bantuan. Ini jadi salah. Ini motivasi yang keliru, saudaraku. Di tahun amanat agung ini, orientasi gereja haruslah kepada pemuridan. Saudara dengar apa yang saya sampaikan ini baik-baik, saudaraku. Ya. Ketika orang memberi diri dimuridkan, dengan sendirinya ia akan tergembalakan dengan baik. Katakan amin, saudaraku. Dan ketika dia berjalan dalam kehendak Tuhan, maka orang-orang yang demikian saya yakin dan percaya dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hidupnya akan dipelihara, bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita harus mengerti, saudaraku. Ada orang yang nyatanya susah, hidupnya banyak sekali persoalan. Tetapi dengan kondisi yang demikian pun, saya melihat orang ini tidak sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Mari saudara, tangkap ini. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, maka firman Tuhan digenapi. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya, penggembalaan yang tidak berorientasi kepada pemuridan. Khotbah hanya memelihara kehidupan rohani tanpa menyampaikan tujuan sebagai murid. Hasilnya apa, saudara? Orang-orang menjadi baik, benar, karena mendengar firman tentunya menjadi baik. Tetapi ketika tidak dimuridkan, mereka tidak punya arah dalam kerajaan Allah. Saudara, kita harus tahu arah dalam kerajaan Allah. Saya suka istilah ini, saudaraku. Ngerti tujuannya apa? Apakah Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini? Dan apakah kita mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita?
Setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing. Dan Alkitab memberikan satu contoh perumpamaan. Ada orang yang mendapatkan 5 talenta. Ada orang mendapatkan 2 talenta. Tapi ada orang yang hanya mendapatkan 1 talenta. Kepada yang diberikan 5 dan 2. Lalu mereka mengembangkan menjadi 10 dan mengembangkan menjadi 4. Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang baik dan berkenan. Rindu enggak? Tuhan bilang seperti itu kepada kita. Amin saudaraku. Ya. Tetapi kepada orang yang diberikan 1 talenta, Tuhan itu berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Karena ketika bertemu dengan tuannya, 1 talenta yang diberikan itu tetap 1. Bahkan dikubur saudara. Gak diapa-apain. Ternyata Alkitab berkata, orang yang tidak melakukan kehendak Allah dikatakan sebagai hamba yang jahat. Ya. Jadi dosa itu bukan karena melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dosa juga berarti tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Orang kan cenderungnya kalau dosa itu dia melakukan sesuatu yang salah, itu dosa. Tapi ternyata ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, itu juga merupakan dosa di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, penggembalaan hanya menghibur jemaat secara rohani, memuaskan kerohanian. Ketika sudah tercapai, selesai. Padahal jemaat harus terus dikembangkan ya dengan setiap karunia yang ada. Saudara, selanjutnya kita akan melihat, saya akan memberikan definisi pemuridan menurut George Barna, ya. Dia mengadakan penelitian bagaimana menumbuhkan murid sejati, ya. Dan dari survei yang tadi saya katakan, dia mendapatkan definisi pemuridan ini. Ini penting, saudara, ya. Pemuridan adalah gairah atau passion kita dengan Tuhan. Tanpa gairah, apapun yang kita lakukan, program apapun itu hanya sekedar menjadi rutinitas. Saudara, sesuatu yang berulang-ulang, yang hanya menjadi program yang berulang-ulang, itu akan menimbulkan kebosanan dalam kehidupan kita, saudaraku. Setiap orang harus punya passion kepada Tuhan, ya, punya gairah kepada Tuhan. Dan pemuridan ini adalah sesuatu yang menjadikan orang memiliki gairah itu kepada Tuhan. Apakah jemaat di tempat ini memiliki gairah kepada Tuhan? Amin. Yang punya gairah katakan yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Pemuridan adalah kedalaman iman. Coba katakan kanan kiri, kedalaman iman. Tentunya setiap orang harus mengalami, ya saudaraku ya. Mengalami. Di SB kemarin saya sampaikan, jangan berhenti kepada pengenalan akan Tuhan, tetapi engkau harus masuk kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar tahu ini itu, ya, itu belum cukup. Ada orang yang kalau ngomong rohani, kalau ngomong ayat firman, ya, kata-katanya rohani luar biasa. Tetapi tanpa pengalaman, tidak bisa. Kedalaman iman ini adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pemuridan adalah kedewasaan. Ya. Saat ini memang kita belum dewasa sempurna. Artinya gini, kita sedang dalam perjalanan. Amin saudaraku, kita sedang dalam proses kedewasaan. Namun kita perlu punya komitmen untuk menjadi dewasa.
jawil kanan kiri saudara, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ayo punya komitmen untuk menjadi dewasa. Ya, bilang lagi, ayo jangan kanak-kanak terus. Harus punya komitmen menjadi dewasa. Orang dewasa, dia akan mengerti setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ya. Semua pelayanan kita itu akan menolong kita menuju kepada kedewasaan rohani. Kalau Anda mau dewasa, Anda juga harus mulai mengembangkan setiap karunia-karunia yang ada. Orang yang dewasa itu punya prinsip. Saya selalu ajarkan kepada saudara, kita harus menjadi orang yang punya prinsip. Amin saudaraku. Ya. Hitam atau putih. Jangan abu-abu. Ya. Terang atau gelap. Jangan remang-remang. Menyala-nyala atau tidak. Jangan suam-suam. Itu namanya jelas punya prinsip. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang demikian. Selanjutnya, pemuridan adalah praktek bukan teori. Ya, kalau teori orang berkata, ya saya tahu itu, saya mengerti itu. Tetapi dari apa yang kita tahu, kita mulai mempraktekkan firman itu. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Saya mendengar banyak kesaksian dari setiap kul, ya. Mulai mempraktekkan hal-hal dari hal-hal yang kecil, saudaraku. Itulah pemuridan. Selanjutnya, pemuridan adalah proses. Katakan proses, saudaraku. Sama seperti seorang murid ketika dia mulai sekolah dari TK, SD, dari awalnya gak bisa membaca, gak bisa menulis, tapi akhirnya dia belajar menulis dan membaca. Itu perlu proses. Gak bisa instan, saudaraku. Dari tidak bisa ketika dia belajar, ketika dicoba dan akhirnya menjadi bisa. Ya, proses ini juga perlu kerjasama. Gembala-gembala kul, Anda punya tugas bersama-sama dengan saya. Agar setiap anggota kul kita menjadi murid. Tapi ingat, perlu proses. Dan orang-orang yang dimuridkan juga harus mau bekerja sama. Ya, untuk didewasakan, untuk dijadikan murid. Selanjutnya, pemuridan bersifat interaktif. Interaktif ini adalah lawan dari orang yang suka menyendiri atau mengisolasi diri, saudaraku. Kita punya kul adalah wadah yang tepat untuk kita menjalankan hal ini. Puji Tuhan, di tempat kita ada 10 kul. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dalam waktu yang tidak lama saya berdoa akan melahirkan kul-kul yang baru lagi. Nanti setelah lebaran kita akan membuat diklat kul. Ada orang-orang yang akan dipersiapkan untuk mengikuti diklat kul ini. Dan ada 1 atau 2 kul baru yang akan lahir, saudaraku. Persiapkan diri kita, ya. Di kul inilah adalah wadah yang tepat untuk kita menjalankan hal ini. Saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nikmati kul saudara itu sebagai keluarga rohanimu, ya. Jangan sungkan. Ada keterbukaan di sana. Kita perlu pertolongan, sampaikan itu harus dibangun, ya, dibangun dalam kul ini. Ya, selanjutnya, pemuridan harus memiliki banyak segi. Efesus 4 ayat yang ke-15 berkata bahwa kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh secara kerohanian, bertumbuh secara jiwa, bertumbuh secara mentalitas, bertumbuh dalam pengetahuan, dan bertumbuh juga dalam kedewasaan. Karena itu gereja kita juga memiliki bidang-bidang pelayanan yang komprehensif, saudaraku. Yang lengkap, dan pelayanan ini akan terus berkembang
seiring dengan bertambahnya murid-murid Tuhan Yesus. Selanjutnya, pemuridan berlangsung seumur hidup. For a lifetime. Ya, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari gunakan kesempatan itu baik-baik. Amin, saudaraku. Siapa yang sadar kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini katakan adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari angkat tangan kita, nyanyikan dengan sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Saya percaya kita menantikan saatnya, saudaraku, ketika kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Dia, maka ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Tetapi Tuhan berkata, engkau hambaku yang setia dan berkenan. Dan yang terakhir, pemuridan adalah menjadi seperti Yesus. Sekarang kita melihat gereja atau penggembalaan yang berorientasi kepada pemuridan. Pelayanan yang dilakukan oleh gembala bersama dengan tim pelayanan untuk memberikan arah, mengkoordinasikan semua pelayanan dan mendorong setiap bidang untuk mencapai tujuan, yakni menjadikan jemaat menjadi murid yang memiliki kualitas. Kualitas dalam hal apa, saudara? Serupa dengan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kualitas berikutnya, dia tetap di dalam Kristus. Apapun kondisinya, tetap di dalam Kristus. Baik dalam suka maupun duka, tetap di dalam Kristus. Lalu kualitas selanjutnya adalah menjalani panggilannya. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kualitas seorang murid adalah, sama-sama baca dengan suara keras, 2, 3, menghasilkan. Sekali lagi lebih keras yuk, 2, 3. Menghasilkan murid. Ya, siapa yang mau menghasilkan murid? Katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Bilang dong kanan kirinya, saya bukan hanya jadi murid. Tapi saya
mau menghasilkan murid. Amin, saudaraku. Ya, saya mau menghasilkan murid. Coba bilang lagi, saya mau menghasilkan murid. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Saya berdoa dan saya percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini semuanya masuk dalam pemuridan dan kita pun menghasilkan murid-murid. Wow. Saudara, ada begitu banyak murid-murid Tuhan Yesus yang sedang dipersiapkan di kota Wonosobo ini. Dan pasti akan mengguncang kota Wonosobo untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Next. Sekarang kita melihat saudaraku. Ya. Ada seorang bernama Mike Breen. Dia berkata demikian. Dia seorang penulis dan pengajar Kristen. Making disciples of Jesus is the overflow of the delight in being disciples of Jesus. Apa artinya saudara? Ya wis tak tulis. Hebat jemaat di sini pinter bahasa Inggris ya. Apa artinya Emilia? Baca yuk sama-sama artinya yuk. 2, 3. Mempersiapkan murid-murid Yesus adalah luapan sukacita dan kegembiraan seseorang ketika menjadi murid Yesus. Jadi artinya gini saudara. Orang yang sudah dijadikan murid lewat proses pemuridan, maka tanda sukacita kegembiraannya itu dia juga akan menghasilkan murid-murid yang baru. Dia akan mempersiapkan murid-murid yang baru. Katakan amin saudara. Ya. Tangkap ini baik-baik. Agar setiap kita yang sudah jadi murid, kita pun menghasilkan murid-murid yang baru. Dan slide terakhir, ini yang menjadi tugas kita bersama-sama. Tugas gereja bukan berhenti pada penggembalaan, tetapi pemuridan. Mempersiapkan umat Tuhan menjadi murid-murid Yesus untuk menyelesaikan amanat agung.